Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Learning Center. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu penurunan tekanan uap jenuh. Apa itu sifat koligatif? Sifat koligatif adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis komponen larutan, akan tetapi hanya bergantung pada jumlah komponen pada larutan tersebut. Sifat koligatif meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Berikut ini adalah ilustrasi perbedaan suatu gerak molekul yang ada dalam pelarut murni dibandingkan dengan yang ada di dalam larutan. Nah, yang molekul yang berwarna biru ini adalah molekul dari pelarut murni. Sedangkan yang di sebelah kanan ada bola berwarna merah, itu adalah zat terlarutnya ya. Nah, sebagaimana kita lihat, proses penguapan adalah di mana partikel dari suatu cairan atau pelarut murni itu berubah menjadi gas atau uap yang digambarkan dalam ilustrasi ini sebagai bola berwarna biru yang terlepas ke atas. Nah, pada ilustrasi di sebelah kiri, pada pelarut murni, ada sekitar 5 molekul pelarut murni yang berubah menjadi gas ya. Nah, sedangkan di sebelah kanan ada 5 molekul gas juga yang mencoba molekul dari pelarut murni yang mencoba untuk berubah menjadi gas, akan tetapi terhalang oleh bola merah sehingga kembali menjadi cairannya. Nah, akibat dari peristiwa ini, tekanan uap suatu larutan akan selalu lebih kecil dari tekanan uap pelarut murninya. Penurunan tekanan uap dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Di mana delta P itu adalah penurunan tekanan uap, P0 adalah tekanan uap pelarut murni, dan P adalah tekanan uap larutan. Lalu, berdasarkan hukum Raoult yang berbunyi tiap komponen dalam suatu larutan melakukan tekanan yang sama dengan besarnya sebesar fraksi mol dikali dengan tekanan uap dari pelarut murni tersebut. Sehingga dapat dirumuskan melalui suatu persamaan yaitu P ya sama dengan XP dikali dengan P0. Di mana XP adalah fraksi mol dari pelarutnya dan P itu adalah tekanan uap larutan dan P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Nah, artinya tekanan uap larutan akan sebanding dengan fraksi mol dari pelarutnya. Nah, kita sebut ini sebagai persamaan 2 ya. P sama dengan XP dikali P0. Lalu kalau kita hubungkan dengan fraksi molnya, ya, jika di dalam suatu sistem yang hanya terdapat satu pelarut dan satu zat terlarut, maka berlaku XP sama plus XT sama dengan 1, atau bisa kita ubah persamaannya menjadi XP sama dengan 1 min XT. Ya, kita sebut ini sebagai persamaan 3, di mana yang nantinya kita dapat mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, sehingga didapat XP delta P sama dengan P0 dikurangi XP dikali P0. Lalu kita substitusi persamaan 3 ke persamaan yang di atas, maka didapat delta P sama dengan P0 dikurangi dalam kurung 1 min XT dikali P0. Lalu kita kalikan P0 itu ke dalam persamaan sehingga didapat delta P sama dengan P0 dikurangi kurung buka P0 dikurangi XT
dikali P0 kurung tutup. Lalu kita sederhanakan, maka didapat delta P sama dengan XT dikali P0. Di mana XT adalah fraksi mol zat terlarut, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari dua persamaan tersebut adalah jika teman-teman menemukan suatu soal yang menanyakan atau berhubungan dengan tekanan uap pelarutannya, maka gunakan fraksi mol pelarut sebagai berikut ya. Sehingga pakai persamaan yang P sama dengan XP dikali P0. Tetapi jika pertanyaannya menyangkut atau berhubungan dengan penurunan tekanan uap, maka gunakan fraksi mol zat terlarut, yaitu delta P sama dengan XT dikali P0. Satuan tekanan itu ada banyak. Biasanya untuk kurikulum nasional kita menggunakan atmosfer, tetapi tidak ada salahnya kita mengetahui satuan tekanan yang lain. Ya, berikut ini contohnya. 1 atmosfer itu sama dengan 760 mm Hg. 1 atmosfer sama dengan 760 torricelli. 1 atmosfer sama dengan 76 cm Hg. Dan 1 atmosfer sama dengan 101,325 Pascal, atau kita sederhanakan menjadi 10 pangkat 5 Pascal, atau 100 kilopascal. Dan 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, atau 100 kilopascal, atau 1 bar sama dengan 1 atmosfer. Berikut ini adalah contoh soalnya. Pada suhu 25 derajat Celcius, sebanyak 36 gram urea Mr60 dilarutkan ke dalam 75,6 gram air dengan Mr18. Pada suhu yang sama, tekanan uap air murni adalah 24 mmHg. Besarnya penurunan tekanan uap larutan yang terbentuk adalah A. 1 mm Hg, B. 2 mm Hg, C. 3 mm Hg, D 4 mm Hg, E 5 mm Hg. Maka pertama kita hitung mol masing-masing terlebih dahulu ya. Mol urea itu sama dengan 36 dibagi dengan 60 didapat 0,6 mol, dan mol air sama dengan 75,6 dibagi 18 sama dengan 4,2 mol. Lalu kita hitung fraksi mol zat terlarut ya. Mol urea dibagi dengan mol total itu 0,6 dibagi 0,6 plus 4,2, itu 0,125. Nah, kita menggunakan rumus delta P ya, karena yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap. Sehingga kita hanya memerlukan fraksi mol zat terlarutnya, bukan fraksi mol pelarutnya. Ya, kita masukkan ke rumus delta P sama dengan XT dikali P0 sama dengan 0,125 dikali 24, sehingga didapat delta P-nya sama dengan 3 mm Hg. Jadi jawabannya adalah C ya. Contoh soal yang kedua, sebanyak 45 gram glukosa Mr90 dilarutkan ke dalam 90 gram air Mr18. Tekanan uap air murni adalah 18 mm Hg. Hitunglah besarnya tekanan uap larutan. Ya, kembali ya. Ini yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan, jadi yang perlu kita hitung adalah fraksi mol dari pelarutnya. Oke, terlebih dahulu kita hitung mol masing-masing. Mol glukosa 45 dibagi 90 itu 0,5 mol. Lalu mol airnya adalah 90 bagi 18 yaitu 5 mol. Nah, maka fraksi mol dari pelarut adalah mol air dibagi mol total, yaitu 5 dibagi dengan 0,5 plus 5, yaitu 0,91. Maka tekanan uap pelarutannya adalah
P sama dengan XP dikali P0, yaitu 0,91 dikali 18 sama dengan 16,4 mm Hg. Nah, aplikasi atau kejadian sehari-hari yang menyangkut atau berkaitan dengan penurunan tekanan uap larutan, yaitu adalah Laut Mati ya, di West Bank di Israel, di Jordan, merupakan danau dengan kadar garam tertinggi. Nah, kadar garam ini menyebabkan tekanan uap air menurun dan mengurangi penguapan air, sehingga jumlah air cenderung tetap, walaupun berada di area gurun yang panas dan tidak terhubung ke laut lepas. Ya, tidak ada yang mensuplai uh, jumlah air untuk laut mati ini, tidak ada sungai, ya, sehingga uh, seharusnya jumlah air akan berkurang ya. Akan tetapi jumlah air tetap. Hal ini disebabkan karena kadar garamnya yang tinggi, ya, menyebabkan tekanan uapnya itu lebih kecil dari yang pelarut murninya atau tekanan uap airnya, sehingga jumlah air cenderung tetap. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.